guys. Jadi seperti yang kita pernah janjikan sebelumnya, ini dia episode UI part 2. Kalian kita udah ready pakai jaket kuning. Nah, tapi spesialnya kali ini kita ada tamu nih, ada tamu khusus yang datang untuk video kali ini. Oke, siapa orang kita panggil ya? Tuh, 2, 3. Hai semuanya. Jadi kita ditemenin oleh sahabat dan saudara kita. Jadi kenalan diri dulu. Jadi, sana dulu. Cewek dulu. Halo, nama aku Kristi. Nama aku Jeremy. Jurusannya dari mana jurusannya? Ya anak ospek. Jadi mereka ini saudara sepupu kita. Jadi kita semua punya nama belakang yang sama, Deliantos. Delianto. Oke. Jadi ada apa? Jurusannya? Oke. Kamu jurusan apa? Nah, buat kalian yang penasaran dari jurusan mana aja kalian bisa tebak. Dulunya? Penasaran bisa tebak. Kalau penasaran tebak. Nih, Kalian bisa lihat dari Oh. warna lambang Makara di jaket kuning kita karena ini menandakan jurusan fakultas yang beda-beda. Oke. Apakah Kristi? Tulis komen bawah. Jimmy udah ada ya sama Cici ya. Nah, fakultas apakah mereka? Fakultas apakah aku? Silahkan komen. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol singkat nih mengenai kondisi perkuliahan di UI saat ini gimana? Kebetulan dari keempat ini yang paling muda aku, tapi aku yang paling senior. Iya. Gimana tuh? Tapi yang masuknya paling baru di UI Jimmy. Ini. Nah, kalau waktu itu kita lagi ngomongin tips cara masuk UI dari tes-tes segala macam. Sharing ya waktu itu ya. Sharing. Kali ini kita mau ngomongin soal Tips bertahan di UI guys. Jadi mencakup cara bergaulnya, terus belajarnya di sana gimana supaya bisa bersaing ya. Iya. By the way di UI itu berasa nggak sih kayak apa namanya ambinya tuh keluar gitu. Bener banget. Ya kan. Pada di semua fakultas pasti ada aja orang yang kayak semangat terus ada ambi biasa, ada ambi black. Ambi black, itu apa? ambi hitam. Jadi dia ambisius tapi dengan menjatuhkan teman-temannya. Oke. Nah, jadi kalian bisa pilih beberapa cara main di UI. Cara main. Ya, kita punya banyak julukan-julukan gitu ya di UI ya sebenarnya. Apa tuh? Misalnya kupu-kupu itu yang normal sih. Aku itu. Iya, itu Aku aku juga. juga. Kita semua juga. Emang dia Kristi juga? Aku juga. Karena Oh, iya? jauh kita. Oh iya. Kalau Jimmy? Kupu-kupu apa? Orang pada bingung nggak? Oh iya. Kupu-kupu itu itu apa? singkatan dari kuliah pulang. Oh, banyak. Kuku-kuku itu banyak. Kura-kura ada juga ya? Kura-kura ada. Kura-kura apa? Kuliah rapat. Kuliah rapat itu kalau terlalu sibuk. Kebanyakan panik. Oh gitu. Kamu? Tunggu ada satu lagi. Apa lagi? Kunang-kunang. Apa tuh? Kuliah nangkring. Oh, oke. Anak nongkrong tuh pasti kunang-kunang. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi itu beberapa istilah-istilah yang sering kita lempar juga ya pas di UI ya. Iya. Dan itu kayak klasifikasi lah anak-anaknya. Ada yang kayak gitu, ada yang kalau bukan golongan kuku itu biasa ambi sih hitungannya. Maksudnya gimana tuh? Ambi dia rajin banget. Dia rajin belajar, kerjaannya cuma kelas, nugas, meeting. Meeting mah jadi kuna-kuna. Kura-kura. Kupu tuh apa sih? Kuliah kupu-kupu kura-kura gitu. Oh, yang ada kukunya. Kukunya. Iya, kuku. Nah, jadi kalau Cik Kristi apa nih? Aku sih dulu kura-kura. Salah, kupu-kupu. Soalnya dulu sempat pengen kayak aktif gitu kan, kayak ikut apa sih namanya yang drum band itu namanya? Marching. band. Marching UI. Ada bahannya, MB. Oh iya. Udah sempat ikut 2 kali latihannya, tapi itu jujur sih lumayan berat ya kan. Berarti keterima? Belum terima? Udah keterima, udah ikut latihan 2 kali kalau nggak salah ya. Karena ada latihan fisik, terus habis itu malamnya malam-malam, jadi kayak karena kereta terakhir itu kan jam 11 ya. Iya, Iya, jam jam 11-an. Itu parah sih, udah dari stasiun tuh agak jauh, terus gelap. Jadi oke deh enggak. Jadi nggak jadi. Oke. Karena tempatnya di ujung kan, di ujung Iya. UI sama di ujungnya lagi, jadi jauh banget kan. Iya. Terus apalagi kalau misalnya naik kereta itu sangat susah sih, pas susah banget. Kalau biasanya anak-anak yang kayak gitu tuh yang bener-bener semangat banget kerja di beraktivitas di area kampus tuh pasti anak yang ngekos, Iya, benar. punya apartemen, rumahnya di situ Benar. gitu. Iya. Kalau aku personalnya dulu aku tuh kura-kura sih, soalnya Iya. aku tuh dulu banyak di tahun pertama apalagi tahun pertama
ya pertengahan tahun kedua gitu, aku banyak banget join kayak panitia, organisasi, aktivitas gitu. Soalnya kita dibilangin kalau misalnya ikut aktivitas itu bagus di CV. Udah bukan masalah nilai lagi sekarang, masalah bagus di CV itu kalau misalnya banyak kegiatan. Nah, aku dulu masih semangat banget tuh, pulang tuh masih di kayak jam 9, jam 10 Iya, pulangnya malam terus pulangnya beda banget malam, sama malam terus setelah 1,5 tahun kemudian aku kayak capek tiba-tiba. Jadi kupu-kupu deh. Kak, tahun berapa? Tahun kedua. Iya, kamu jadi ketua itu? Ketua FOI? Tapi itu aku jadi ketua FOI itu enggak serepot itu sih. Aku cuma pernah sekali 2 kali doang malam. Kalau udah jarang-jarang. Yang JGTC itu? Itu JGTC tahun kedua. Iya, makanya tahun kedua berarti belum kumpul. Antara tahun 1 ke 2. Jadi dia masih pertama transisi. Oh, terus makin lama. Oh iya, soalnya itu mentok banget ya. Kalau JGTC, kamu pernah ikut JGTC? Enggak. JGTC itu jadi eventnya bisa sampai tengah malam gitu, dan ya of course tengah malam itu udah nggak ada kereta, jadi aku nggak bisa pulang. Idealnya either nginep di kampus, which aku 1 hari sebelumnya tuh aku nginep di kampus untuk persiapan stage segala macam. Pernah nginep tidur di kampus di satu ruangan kelas, dirombak jadi kayak ada futon-futonnya. Nanti itu buat satu divisi gitu. Terus kita kayak nonton bareng, terus kayak bangunnya subuh, beli-beli perlengkapan, naik motor ke Alfamart gitu-gitu. Itu seru banget sih. Tapi abis dari situ aku kayak tired banget, capek banget. So aku kayak udah langsung udah panitian. Tapi aku kayaknya biasa tahun pertama itu kayak hot-hotnya semangat-semangatnya, dan memang kalau di tempat aku sih dulu itu ada kegiatan buat khusus maba gitu. Jadi kayak hampir semua maba dilibatin, kayak ada semacam kayak lomba teater antar jurusan, karena tempat aku jurusannya banyak banget. Jadi itu lumayan bergengsi dan semua maba itu harus ikut gitu. Jadi latihannya sampai malam dan seru banget sih memang. Tapi itu tahun pertama, jadi kayak lagi semangat-semangatnya memang, dan kayaknya tahun pertama doang sih, jadi kayak pulangnya malam terus kayak gitu. Habis itu udah jadi bener-bener kupu-kupu. Kalau di FIB namanya apa? Sebutannya lomba itu? Ada sebutannya nggak di FIB? Soalnya di FISIP juga ada Gelas namanya. maba ya? Gelas maba, iya. Kelas maba itu bukannya satu UI? Nggak tahu sih, kalau setahu aku itu FISIP doang. Oh, ya FISIP doang. Kalau yang UI Iya, UI Artwa bukan sih, itu satu. Iya itu. Iya benar-benar. Iya, Iya UI UI Artwa. Tempat aku namanya PK Petang Kreatif. Oh. Berarti kelas maba kita doang. Iya, anak FISIP doang. Kalau aku tuh lupa nama FP apa gitu, ada nama FP-nya. Wikap. Iya. Bener ya? Iya bener, FP Wikap. Iya. Itu juga lomba seni. Itu banyak macam-macam. Oh, soalnya kalau di yang aku tahu di FISIP kan, kalau di FISIP itu ada lomba olahraga, itu FIS apa namanya? Olimpis, iya benar, Olimpis yang buat olahraga. Olimpis buat olahraga, terus yang Galmap itu buat apa namanya? Yang seni-seni gitu, tapi khusus buat maba emang. Nah itu seru banget bener emang. Iya sih, biasanya di tiap jurusan juga ada aktivitasnya. Iya. Aku yang accounting. Aku kayak mau Accounting days. kupu-kupu, jadi aku nggak ngerti. Coba kamu gimana? Aku sih jadi emang dari SMA kayak emang gak gitu aktif kegiatan-kegiatan gitu, tapi pas semester 1 tadi gara-gara Kristi bilang banyak yang maba diwajibin ikut, semester 1 itu sibuknya sama ospek kalau aku dulu. Karena ospek jurusan aku itu masih lumayan Sadis. nggak sadis tapi lumayan aktif gitu. Jadi kakak-kakak kelas kan, misalnya nih aku tahun 2011 misalnya ya, tapi aku nggak setua itu kok. Jadi yang ospek itu kakak-kakak 2009 misalnya gitu, beda 2 tahun, jadi tuh masih aktif banget kakak-kakaknya. Nah itu tuh banyak banget kegiatan ospeknya, sampai ada yang apa sih ya, pembubaran ospeknya juga seru gitu. Ada acara malam-malam di mana lah gitu. Terus aku inget ya waktu aku lagi mau daftar kegiatan gitu, kan biasa ada wawancaranya gitu gak sih? Ya kan isi portfolio itu ada wawancara kan. Terus ada SWOT kan biasanya kan. Bener, Yang weakness itu. Aku tulis di weakness aku nggak bisa pulang malam lebih dari jam 6 sore. Oh. Jadi aku ditolak sama semua. Iya. Sama semua kegiatan. Aku dulu tulisnya berapa ya, jam 8-an gitu. Jam 8 setengah 9, soalnya emang kalau nggak salah waktu itu ke keretanya pada saat aku ya waktu itu emang segitu. Dulu aku juga naik kereta dulu, jadi kalau udah gelap aku rada serem. Jadi ya udah pokoknya jam 6 aku udah mau pulang ya, mana ada orang kegiatan mulai sore, jadi aku ya nggak ikut apa. Nah ini pertanyaan yang penting nih sebenarnya, kamu kan dulu kupu-kupu nih, itu pengaruh nggak sih sama penempatan kerja gimana segala macam gitu? Oh gitu ya.
aku jadi dulu segini kupu-kupu, tapi aku ada ikut beberapa organisasi yang nggak sampai parah banget sibuknya. Kayak Olimpiade dulu aku pernah ikut, tapi aku masuknya ke bagian yang kayak cuman opening sama closing doang. Jadi ngurusnya nggak terlalu banyak, nggak sampai ke acaranya gitu loh. Waktu itu opening kan kayak bawa obor, ya udah aku cuman ngurusin pas openingnya itu doang. Tapi walaupun aku dikit gitu kegiatannya, pas kerja sih nggak gitu ngefek ya. Yang penting kan ada tuh, dan sampai terakhir ada terus. Nggak, justru aku denger tuh nggak boleh di awal-awal doang, terus makin lama nggak ada aktivitas. Nah dulu jadi aku belakang-belakang ikut ada sedikit aktivitas di organisasi keagamaan. Di PO kalau dulu aku. Jadi yang penting malah konsistensinya gitu ya, kayak sedikit-sedikit tapi sampai akhir di CV, jadi ada terus nggak misalnya angkatan 2014 pas 2014 banyak, tiba-tiba 15, 16, 17 nya nggak ada, tiba-tiba lulus gitu. Kalau anak muda masih kayak gitu. Tapi pas di kerjaannya yang penting yang dilihat CV lulusnya. Terus kalau awal-awal sih dulu kayak ada beberapa yang aku kalau apply kerja ada transkrip nilai. Paling gitu sih. Terus sama di wawancara nggak gitu, nggak ngefek banget sih, nggak gitu ngefek banget. Kalau Jimmy gimana? Kamu kunang-kunang nih apa tebaknya? Aku benar sih. Kunang-kunang kan, kuliah nangkring. Sebenarnya karena masih apa ya, baru setahun belakangan, jadi kayak sebenarnya belum bisa menentukan diri sih masuknya ke kuku yang mana. Soalnya lagi masih, temen juga kan masih berubah-berubah gitu kan, masih tergantung kelas tuh, atau setengah tahun ini temenannya sama yang ini, terus setengah tahun depan pindah lagi temenannya. Jadi kayak kalau misalnya temenannya nggak enak ya pulang. Jadi kalau misalnya jadi tergantung sih, masih belum nemu kayak peer yang benar-benar solid gitu loh. Jadi ya tergantung mood. Kalau lagi hari ini lagi pengen pulang langsung pulang ya pulang. Kalau misalnya yang ini toto lagi rame gitu, tempat nongkrong lagi rame, nongkring sampai malam gitu. Tergantung sih sebenarnya. Karena kamu kelasnya nggak bisa milih ya? Iya, soalnya kebetulan emang dari tahun aku sih kayak udah dipilihin gitu sama gitu ya? Jadi kayak tinggal masukin nomor, toto dapet kelas ini terus jadi cocoknya sama temen, kita sekelas gitu. Nah ya itu beda banget sih sama kita. kita. Kalau kamu masih pilih nggak? Aku milih, jadi kelasnya misalnya ada kelas A, B, C, D gitu kan, dari satu matkul yang wajib. Dosennya bisa pilih kan? Kelas A, B, C, D gitu kan. Tapi kalau aku sebenarnya jujur kayak agak cuek sih ya, maksudnya jadi kayak ya oke, dosen apa aja, oke. Kalau aku sih masih pilih loh, dulu masih nanya-nanya, misalnya kelas teori pengantar ilmu politik misalnya lah gitu. Itu apa, siapa sih yang gurunya yang paling oke? Terus kita pilih, rebutan deh tuh, nungguin. Biasanya kan siap war itu muncul. Regol ya, registrasi online. Itu bahkan kalau nggak salah sampai ada YouTube-nya, ada YouTube videonya. Oh ya? Ya orang bikin kayak parodi Star Wars, Regol War. Terus bahkan kalau aku dulu lebih keren lagi. Jadi pas kita milih kelas nih, kan ada kelas A, B, C, D, F. Biasa tuh dosen tuh milih kelas sama untuk tahun berikutnya. Makanya kita punya satu sistem rahasia nih. Jadi aku nggak tahu boleh diomongin sini atau enggak, tapi namanya manajemen 06 blog. Jadi itu isinya review dosen. Itu sebenarnya nakal sekali sih. Jadi kayak tulis nama dosen, judul halaman blognya itu nama dosen, blog postnya, terus nanti ada komen itu dari berbagai angkatan, tulisannya kayak dosen ini baik banget, gue dapat A padahal nggak gini-gini. Dosen ini fair, dosen ini pernah ngasih gue jelek. Jadi itu bener-bener kayak apa ya, kayak Zomato tapi buat dosen. Zomato dosen. Tapi itu canggih banget sih. Nah tapi gimana nih Jimmy? Kamu di UI gimana sih sekarang lagi COVID? Itu lebih parah lagi dong, lebih susah lagi dong cari. Iya, cari temennya. Iya sih. Jadi kalau sekarang ya paling bergantungnya sama teman-teman yang terakhir sih. Yang dari semester 2 misalnya udah ada peer yang semester 2 gitu, peer yang nggak tahu sih sementara atau kelanjutan. Pokoknya yang terakhir terus kayak ya udah mainnya sama yang terakhir. Mungkin karena kelompok aku juga nggak terlalu deket, jadi kayak chatnya paling cuma jalan-jalan sekali seminggu gitu, jadi nggak terus-terusan. Apalagi gitu lagi COVID gini nggak bisa ketemu ya? Iya, mau ketemu juga nggak boleh. Tapi masih ada kerjaan kelompok gitu, masih kerjaan kelompok online gitu? Kemarin sempat ada. Jadi kayak kan ada tugas bikin PowerPoint gitu kan. Jadi bikinnya ya
iya bagi-bagi, jadi kayak baca dari buku terus kan di review dulu terus bikin PowerPoint kan. Nah jadi paling kita lihat dulu nih berapa halaman terus dibagi 3. Iya. Lo ini terus besok kumpulin ya. Gitu juga Iya dulu gitu ya. Iya sih gitu paling sampai sekarang kayak gitu. Bagi-bagi tugas. Itu yang paling penting sih Terus sebagai. aku penasaran banget deh, ini by the way kalau ujian tuh gimana? Kamu ada ujian akhir? Ada. Udah selesai ujian? Udah. Itu gimana sih cara ujian ujiannya? sudah tercapai kan? Contek kan. Gara-gara online. Jadi kalau di fakultas aku ada beberapa dosen yang mungkin karena tahu online jadi kayak mereka malas ujian gitu loh. Jadi kayak Dosennya? Iya dosen. Jadi pelajarannya. Mata kuliahnya sih. Mata kuliahnya. Jadi kayak kalau misalnya, jadi mereka kayaknya rundingan gitu, jadi kayak mendingan kita ada UAS atau enggak gitu, atau UAS bentuknya apa gitu. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang nggak ada UAS, jadi kayak dibiarin aja gitu. Jadi apa? Nilainya? Dapatnya apa? Nilainya dari tugas sebelumnya aja gitu. UTS sempat kena nggak kemarin? UTS masih masuk nggak? Atau udah COVID? UTS udah COVID bener. Itu soalnya di rumah juga. Soalnya Maret kan. UTS kan harusnya pertengahan atau akhir Maret gitu. Kita udah dipulangin tuh Maret tengah. Jadi kayak harusnya dikit lagi UTS, tapi jadinya UTS-nya di rumah gitu. Dan jadi ada nggak tapi yang ujian? Nah jadi kan kalau ujian itu pas online itu harusnya tuh kan UI punya website, harusnya kan kelas UI itu website harusnya bagus ya, cuman karena mungkin nggak tahu kenapa jadi website tuh kalau dimasukin sekian ratus orang aja itu udah nge-lag banget. Iya. Jelek dari dulu tahu. Dulu kan. Dari zaman aku regul, makanya namanya regular, soalnya ada yang sukses masuk, ada yang gagal. Iya itu. Ada yang menang, ada yang kalah. Sampai nge-crashan segala lah, pokoknya ribet. Nah makanya sekarang kalau misalnya yang kemarin aku tuh ujiannya itu pakai Google Classroom, soalnya lebih gampang juga kan. Google udah bikin khusus buat kelas gitu, jadi ujiannya tuh ya gampang lah, tinggal dia atur waktunya juga. Jadi jam 8 tiba-tiba langsung kebuka, terus kita langsung kerjain, ntar jam misalnya kan 90 menit kemudian langsung ketutup, langsung hilang gitu, langsung nggak bisa submit kalau misalnya kelewatan gitu sih kemarin aku. Nah, jadi dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih dari yang generasi tua sama generasi muda. Wah, kita muda sih. Tua, muda. Nah, jadi cara paling pas bertahan di UI itu gimana? Ya jadi kita udah discuss tadi, yang benar adalah sebenarnya untuk ngegabungin semuanya sih kayaknya ya, antara si kupu, kunang. Jadi mesti ada keseimbangan. Pulang kalau misalnya kalian emang nggak ada apa-apa. Kalau emang kalian mesti belajar, terus rapat ya buat organisasi achievement di CV, bagus buat nanti kalian setelah lulus buat nyari kerja, dan nangkring, jangan lupa bersosialisasi karena cari teman-teman itu di UI itu susah. Susah apalagi sekarang di random. Jadi kayak aku tuh dari dulu tuh cuma teman-teman aku tuh literally cuma 2, yang dari OPEK kan, ospek jurusan. Ospek fakultas sama ospek UI UBM. Gitu. Sama kalau dari aku sih salah satu tipsnya juga adalah untuk catch up sama teman-teman di kuliah yang ambi di UI khususnya. Karena aku ngerasain banget dari dulu SMA di sekolah swasta yang kayak santai-santai gitu, tiba-tiba pas masuk UI teman-temannya tuh kan dari seluruh penjuru negeri nggak sih? Iya. Ada yang dari Medan, dari mana-mana gitu kan. Nah mereka tuh rajin banget loh. Jadi kalau kita nggak catch up ya nggak bisa ketinggalan. Jadi harus rajin. Gitu. Kalau dari Kristi ada tips-tips apa nih? Kalau dari aku sih justru lebih ke ini ya, kalau gaul tuh jangan pilih-pilih teman karena jujur ya kalau aku kan dari swasta nih. Jadi pas masuk situ banyak banget temennya kayak dari daerah gitu daerah, dari ya macam-macam deh. Ada yang bahkan dari luar negeri tuh ada gitu. Jadi tuh menarik banget dan nambah insight banget kalau kita mau ngobrol sama mereka. Membuka wawasan. Betul. Kalau dari sini yang masih tergolong maba, Kalau yang dari aku kemarin lihat sih, menurut aku kan tipe-tipe orang beda ya, ada introvert, extrovert. Nah kalau menurut aku sendiri kan rada pendiam sebenarnya. Cuman pas awal-awal tuh aku sengaja kayak paksain gitu, aku pengen cari teman yang banyak. Jadi aku lihat beberapa teman aku yang emang pendiam dan emang dia maksain kayak stay comfort, mereka diem aja gitu, maksudnya kuliah terus langsung pulang gitu, kayak begitu ada acara mereka nggak mau ikut gitu, maksudnya ya temenannya sama teman-teman mereka aja itu kayak
begitu misalkan ada acara apa terus di mention gitu namanya sama temen seangkatan kayak nah itu siapa? Oh ini angkatan kita gitu kayak nggak ada yang tahu. Iya Pak, jadi kayak temen jadi berkurang, maksudnya kayak apa ya, circle-nya jadi berkurang lah gitu, jadi potensi temen jadi menghilang, terus kayak misalkan kita punya keahlian apa gitu apapun itu, tapi jadi nggak ada yang tahu bener, soalnya kita nggak pernah cerita, kita nggak pernah kasih lihat juga, jadi menurut aku sih ya keluarin aja, maksudnya keluar dari comfort zone juga nggak apa-apa, ya seenaknya aja, nggak usah dipaksain juga, tapi paling nggak bersosialisasi, jangan ngumpet gitu, paling nggak keluar lah gitu. Oke. Jadi segitu dulu videonya, kita tetap menyemangatin mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin sekarang lagi masih tahap SBMPTN kan ya, ada yang beberapa yang masih tes masuk juga, dan nanti semoga kalau udah masuk tetap semangat dengan metode-metode perkuliahan yang pasti baru ya, lagi di masa pandemi ini, semoga cepat berakhir dan kalian harus tetap terus berprestasi. Oke? Semangat. Oke, jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan mungkin kalian tertarik lihat tim baru kita. Wah. Ada tim Yanto baru untuk jadi video kita. Dan jangan lupa komen, tebak kita dari fakultas mana. Makara-makara berwarna-warni ini. Oke deh, kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Dadah.